Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Nur Akbar dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dari kelas F4 A5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan sistem informasi penjadwalan mata kuliah pada Universitas Bhayangkara. Yang pertama, sistem request. Sistem request aplikasi penjadwalan mata kuliah Proyek sponsor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bisnis Need proyek ini untuk mempermudah penjadwalan mata kuliah di kampus Bhayangkara. Bisnis Recruitment, dengan menggunakan aplikasi ini, penjadwalan mata kuliah jadi lebih mudah bagi para dosen dan juga mahasiswa atau mahasiswi di Universitas Bhayangkara. Fitur utama yang ada pada sistem ini adalah satu, jadwal, dua, data mata kuliah, tiga, detail penjadwalan, dan yang terakhir, business value. Keuntungan tangible. Satu, mengurangi waktu dalam penyusunan jadwal mata kuliah. Dua, menghindari bentrokan jadwal mata kuliah. Yang kedua, BPMN. Business Process Model and Notation adalah sebuah standar notasi grafis yang digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang proses bisnis dalam konteks manajemen proses bisnis. Notasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aktivitas saling berhubungan dan aliran informasi atau material. Break. Yang ini adalah merupakan BPNN yang sedang berjalan. Berikutnya adalah BPNN usulan. Berikutnya use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsionalitas sistem use case. Dalam suatu sistem atau aplikasi, use case digunakan dengan use case diagram membantu dalam memahami kebutuhan pengguna, memodelkan fungsionalitas sistem secara visual, dan mengidentifikasi interaksi antara aktor dan sistem. Yang di bawah adalah contoh dari use case diagram. Yang ketiga merupakan activity diagram. Activity diagram membantu dalam memodelkan dan memahami alur kerja sistem secara visual. Diagram ini dapat digunakan untuk menggambarkan proses bisnis, aliran informasi, urutan tugas, dan pengambilan keputusan yang terjadi dalam sebuah sistem. Activity diagram membantu dalam analisis, desain, dan dokumentasi proses, serta sebagai panduan dalam pengembangan sistem atau pemodelan proses bisnis yang lebih rinci. Berikutnya adalah contoh dari aktivitas diagram login mahasiswa pada gambar di bawah. Berikutnya activity penjadwalan mahasiswa, contohnya pada di gambar di bawah. Berikutnya activity diagram logout mahasiswa, pada contoh di bawah juga. Berikutnya activity diagram login dosen, pada gambar di bawah. Berikutnya activity diagram logout dosen, sama pada gambar di bawah. Berikutnya activity diagram login admin. Berikutnya activity diagram logout admin. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram membantu dalam memodelkan interaksi antara objek dalam sistem secara urutan waktu. Diagram ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan aliran pesan, pemanggilan metode, dan pemrosesan yang terjadi antara objek-objek dalam suatu skenario atau alur program. Sequence diagram membantu dalam analisis, desain, dan dokumentasi sistem yang berorientasi objek, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana objek berinteraksi satu sama lain dalam sistem. Berikutnya ada dari contoh sequence diagram login mahasiswa.
Berikutnya contoh sequence diagram login dosen. Contoh sequence diagram login admin. Contoh sequence diagram penjadwalan mahasiswa. Contoh sequence diagram data mahasiswa. Contoh sequence diagram data mata kuliah. Contoh sequence diagram data dosen. Contoh sequence diagram data kelas. Contoh sequence diagram data ruangan. Contoh sequence diagram penjadwalan. Contoh sequence diagram pengaturan. Contoh sequence diagram cetak jadwal. Contoh sequence diagram login mahasiswa. Nah, yang terakhir adalah contoh sequence diagram login admin. Berikutnya kita masuk ke kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Di bawah sebagai contohnya ada pada gambar di bawah berikut. Kemudian deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu contoh model diagram dalam UML untuk mengerahkan artefak dalam Node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak artefak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Ini adalah salah satu diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan ditulis sebelum melakukan coding. Di bawah merupakan contoh dari deployment diagram. Berikutnya interface. Titik pertemuan antara dua media yang berbeda, dia juga digunakan secara metafora untuk perbatasan antara benda. Di bawah adalah contoh interface yang saya buat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.